Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, hendaklah kiranya terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita bersaat teduh, merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Sepanjang malam Tuhan menyertai kita, dan hari ini kita diizinkan menikmati hari baru, dan pastinya di dalam hari baru berkat-berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi yang penuh sukacita, dan kami percaya hari ini akan penuh berkat daripada-Mu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami, menguatkan kami, dan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan, untuk mengerti melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau diajar senantiasa. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 22 Maret 2023, tertulis dalam kitab Ayub 33 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Molo martangiang ibana tu di bata, jadi asia-asian nama ibana. Jala patarida hononna buhina tu ibana, mardongan ulup-ulup. Jala paswangonna tujol managalei hati goranna. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ya, Allah sanggup mengubah segalanya. Allah sanggup menjadikan segala sesuatunya melebihi dari apa yang kita kira. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjuangan imannya, di dalam menjalani beratnya kehidupan, Ayub naik turun di dalam iman kepada Allah. Dia memang orang yang beriman, orang yang percaya, tetapi dikala penderitaan itu datang, imannya diuji. Bukan hanya penderitaan sakit penyakit saja, bukan karena kehilangan orang-orang yang dicintai saja dan kehilangan harta benda, tetapi dia harus masih menghadapi cemoohan sahabat-sahabatnya. Ketaatan Ayub terus diuji. Di dalam penderitaannya, di dalam tekanan batin yang dia hadapi senantiasa membuat dia sulit untuk bertahan. Tetapi di dalam ratapannya, di dalam doa-doanya, dia meminta keadilan Tuhan. Ayub tahu dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi pendapat dan penilaian sahabat-sahabat Ayub sungguh menjatuhkan mentalnya, di mana para sahabatnya mengatakan kalau Ayub itu adalah seorang yang berdosa, seorang yang tidak taat, sehingga Tuhan tidak mau mendengar doa-doanya, sehingga Tuhan mengizinkan dia menderita. Dosanya lah yang membuat dia menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang banyak orang yang berpikir kalau kita menderita, kalau kita mengalami kesusahan dalam hidup adalah karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan sedang menghukum kita.
Ketahuilah saudaraku, penderitaan, pergumulan memang terkadang diizinkan Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan kita, sehingga kita kembali kepada Tuhan, berseru-seru memohon pertolongan kepadanya. Jangan pernah kita memikirkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sanggup membawa kita keluar dari penderitaan itu. Lalu penderitaan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah cara Tuhan untuk menguji ketahanan hati kita, untuk menguji kualitas iman kita. Bagaimana kita teruji di dalam kualitas yang baik jika kita tidak pernah menjalani ujian, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mengalami penderitaan yang dialami Ayub, tapi saya yakin tidak semua penderitaan Ayub itu sekaligus kita alami. Karena saya belum pernah mendengar ada orang setelah Ayub yang menderita seperti Ayub itu. Kehilangan harta, kehilangan anak sampai habis, ditinggalkan istri, bahkan menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Belum lagi olok-olok sahabat-sahabatnya, tuduhan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun penderitaan yang kita alami, mungkin itu sudah membuat kita sangat tertekan, sangat menderita. Tapi percayalah saudaraku, di dalam tekanan penderitaan kita, di dalam pergumulan itu, Tuhan tahu semuanya. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata di dalam firman-Nya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberat apapun penderitaanmu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Seberat apapun beban hidupmu, mintalah pertolongannya. Teruslah berdoa, karena Tuhan akan mendengar orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Tuhan sanggup mengembalikan semuanya lebih baik dari yang kita kira. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. 2 kali lipat yang hilang itu dikembalikan Tuhan atas hidupnya, karena Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaannya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikerjakan Allah kepada Ayub pun dapat Dia kerjakan kepada kita. Karena itu teruslah berdoa dan memohon kepadanya, dan yakinkan dirimu bahwasanya Tuhan mendengar doa-doamu. Kiranya kita dimampukan untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupan, sehingga kita melihat kemuliaan Allah terjadi atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus datang kepadamu, seberat apapun penderitaan kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang berdosa, yang tidak luput dari pergumulan. Dan kami mau mengimani bahwasanya pergumulan itu bukanlah hukuman-Mu atas hidup kami. Tetapi setiap pergumulan adalah cara Tuhan untuk membuat kami semakin mengenal-Mu dengan sungguh, untuk membuat kami semakin mencintai Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami menjalani kehidupan ini, dan mampukan kami untuk menjadi pemenang di dalam pertarungan iman kami. Jangan biarkan penderitaan membuat kami jatuh, membuat kami jauh daripadamu. Tetapi biarlah berbagai pergumulan itu untuk membuat kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi yang terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Engkau menolong kami, Engkau menerangi kehidupan dan hati kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah hidup kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka selalu di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.